Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mempresentasikan praktikum fisika dasar dengan materi besaran gelombang. Saya dari kelompok 5 dan NIM saya 2301153. Di sini kita ketemu pertama abstrak ya. Abstraknya, gelombang adalah gangguan yang merambat dalam suatu medium. Gelombang memiliki beberapa besaran yang dapat digunakan untuk mendeskripsikannya, yaitu panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berurutan pada gelombang yang sama. Cepat rambat gelombang adalah kecepatan perambatan gelombang. Simpangan adalah jarak antara titik pada medium dengan posisi kesetimbangannya. Amplitudo adalah simpangan maksimum pada gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang lengkap merambat. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang merambat dalam satu satuan waktu. Besaran-besaran ini saling berkaitan satu sama lain. Panjang gelombang dan cepat rambat gelombang menentukan frekuensi gelombang. Simpangan dan amplitudo menentukan bentuk gelombang. Periode dan frekuensi menentukan periode gelombang. Pemahaman tentang besaran gelombang penting untuk mempelajari sifat dan perilaku gelombang. Besaran gelombang dapat digunakan untuk menghitung berbagai hal, seperti kecepatan, perambatan gelombang, energi gelombang, dan daya gelombang. Adapun kata kunci yaitu gelombang, besaran gelombang, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, simpangan, amplitudo, periode, frekuensi. Nah, di dalam persentase praktikum ini kita disajikan pertama pendahuluan, dasar teori, 3 metodologi, 4 analisis data dan pembahasan, 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang dapat merambat melalui berbagai media seperti udara, air, dan padatan. Gelombang juga dapat merambat tanpa medium seperti gelombang cahaya. Untuk memahami gelombang, perlu diketahui besaran-besaran yang ada pada gelombang. Besaran-besaran gelombang adalah ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan gelombang. Latar belakang materi tentang besaran gelombang adalah sebagai berikut. Gelombang merupakan fenomena yang umum terjadi di alam. Gelombang memiliki berbagai macam jenis dan sifat. Besaran-besaran gelombang diperlukan untuk memahami gelombang dan fenomena yang berkaitan dengannya. Materi tentang besaran gelombang penting untuk dipelajari karena dapat membantu dalam memahami berbagai fenomena gelombang, seperti gelombang bunyi, gelombang cahaya, dan gelombang air. Berikut adalah beberapa contoh penerapan materi tentang besaran gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan jarak antara dua titik pada gelombang, dapat digunakan besaran panjang gelombang. Untuk menentukan seberapa cepat gelombang merambat, dapat digunakan besaran cepat rambat gelombang. Untuk menentukan seberapa besar getaran pada gelombang, dapat digunakan besaran amplitudo gelombang. Tujuan praktikum: yang pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Adapun permasalahannya, yakni 1, bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Semua itu bakal kita pelajari dan bahas di materi selanjutnya. Masuk ke bab 2, dasar teori. Gelombang adalah gangguan yang merambat dari satu titik ke titik lain tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ada beberapa besaran yang digunakan untuk mendeskripsikan gelombang, yaitu panjang gelombang. Lambda adalah jarak antara dua titik yang berurutan pada gelombang yang sama. Satuan panjang gelombang adalah meter. Cepat rambat gelombang, dilambangkan V, adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu satuan waktu. Satuan cepat rambat gelombang adalah meter per second. Amplitudo, lambangnya A.
adalah simpangan maksimum dari titik kesetimbangan. Satuan amplitudo adalah meter. Simpangan atau Y adalah jarak suatu titik pada medium ke posisi kesetimbangan. Satuan simpangan adalah meter. Periode T atau T adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang lengkap. Satuan periode adalah second. Frekuensi atau F adalah jumlah gelombang yang lewat suatu titik dalam satu satuan waktu. Satuan frekuensi adalah hertz. Hubungan antar besaran gelombang besaran-besaran gelombang memiliki hubungan antar satu sama lain. Nah ini, hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalau kita ingin mencari panjang gelombang, lambda, kita bisa mencari dengan V per F. Kalau kita mau mencari cepat lambat gelombang atau V, rumusnya yakni V sama dengan A kali F. Lambda kali F. Kalau mencari amplitudo, yang kita cari adalah Y max-nya. Kalau ingin mencari simpangan, yang kita cari yaitu A sin buka kurung KX kurang omega T tutup kurung. Kalau kita mencari periode, kita harus 1 per F. Kalau ingin mencari frekuensi, 1 per T. Jadi gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal yang sudah kita bahas tadi ya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya. Saat gelombang merambat, fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Fungsi sinusoidal Y buka kurung X, T kali T tutup kurung sama dengan Y M sin buka kurung KX kurang omega T kurang Pi tutup kurung. Keterangan Y sama dengan gerakan partikel, YM sama dengan amplitudo, KX kurang omega T plus Pi sama dengan fase gelombang atau radian, Pi sama dengan fase awal atau radian, omega sama dengan frekuensi sudut radian S, K sama dengan bilangan gelombang. Kita masuk ke metodologi bab 3. Yang pertama di sini kita disajikan flowchart ya. Oh ini ada. Flowchart. Pertama-tama kita dari sini buka pad. Maaf ya ini lupa dikasih garis. Kita langsung aja. Yang pertama kita buka aplikasi pad simulation. Nanti linknya ada di deskripsi. Kemudian atur simulasi menjadi oscillate. Kemudian atur simulasi menjadi no end. Kemudian atur damping ke posisi non ke posisi high, serta tampilkan rules dan referensi lain. Kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Kedelapan, hitunglah panjang gelombang yang terjadi periode dan cepat lambat gelombang tersebut. Untuk sekarang saya belum bisa menunjukkan padnya karena lagi bug. Enggak sih, lagi bukan di laptop saya ini lagi nggak ada. Alat yang digunakan yakni pad simulasi dan laptop atau komputer, itu saja ya. Ya,
Yang pertama, ini linknya, tapi nanti saya taruh di deskripsi agar teman-teman bisa coba. Buka simulasi PET. Kedua, atur simulasi menjadi oscillate. Ketiga, atur simulasi menjadi no end. Keempat, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high serta tampilkan rules dan referensi line. Kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Kelapan, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan lambat gelombang tersebut. Pengolahan data telah dilakukan penelitian pengambilan data dengan mencari frekuensi Hertz, panjang gelombang, cepat lambat gelombang, periode, konstanta, omega, dan rumus simpangan amplitudo, yaitu Y sama dengan A sin omega T kurang Kx. Dengan amplitudo 0,006 M dan atur daman ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar, dan atur simulasi menjadi osilasi dengan frekuensi dari 0,5 sampai 3 Hz dengan penambahan 0,1 Hz. Berikut datanya. Ini tadi ya, amplitudonya tadi 0,6 cm diubah jadi M. Frekuensinya 0,5 sampai 3 Hz, penambahan 0,1. Di sini kita bisa lihat ya, 0,5 sampai 3. Ini silakan dilihat. Oke, lanjut. Adapun grafiknya, ini yang pertama kita grafik hubungan antara V dan F. Kemudian ada grafik hubungan antara lambda dengan F. Kemudian grafik hubungan antara V dengan T. Ini T ya. Kemudian grafik hubungan antara lambda dengan T. Oke. Pembahasan. Pada praktikum besaran gelombang memiliki tujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan memahami besaran-besaran gelombang. Pada praktikum ini, pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati panjang gelombang dengan variasi frekuensi, kemudian menghitung cepat lambat gelombang. Pada saat praktikum telah didapatkan data seperti pada tabel, yaitu panjang gelombang, periode, cepat lambat gelombang, bilangan gelombang, dan frekuensi sudut. Dalam menentukan panjang gelombang dapat menggunakan rumus, dan yaitu panjang jarak gelombang second dibagikan dengan jumlah gelombang n dengan satuan meter. Untuk menentukan nilai periode dapat menggunakan persamaan T sama dengan 1 per F dengan satuan second. Untuk mencari nilai cepat lambat gelombang yaitu menggunakan persamaan V kurang F dengan mengalihkan panjang gelombang dengan frekuensi cepat lambat gelombang memiliki satuan meter per second. Untuk menentukan nilai frekuensi sudut dapat menggunakan persamaan W dengan 2pi kali F. 2pi kali frekuensi. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dilihat pada grafik hubungan antara cepat lambat gelombang dengan frekuensi yaitu berbanding lurus ke atas. Pada grafik hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang yaitu berbanding terbalik. Pada grafik 3 hubungan antara periode dengan cepat lambat gelombang yaitu berbanding lurus. Dan yang terakhir, pada grafik 4 hubungan antara panjang gelombang dengan periode yaitu berbanding lurus. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat menyimpulkan bahwa gelombang adalah peristiwa perambatan energi yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang itu sendiri dan juga bagaimana gelombang tersebut merambat. Selain itu, kita juga bisa memahami antara besaran-besaran gelombang seperti amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat lambat gelombang, dan mengetahui cara memperoleh nilai-nilai dari besaran-besaran gelombang dengan menggunakan nilai yang telah ditentukan. Saran saya,
Yang pertama, dianjurkan ketika melakukan percobaan untuk lebih teliti ya, agar dapat memperoleh data yang benar. 2, pada saat melakukan percobaan sebaiknya memiliki referensi yang cukup banyak agar memudahkan dalam memperoleh data. Ketiga, diharapkan pada saat pengolahan data tidak salah menginput nilai agar tidak terjadinya salah perhitungan pada tabel. Nah, dari materi-materi tadi saya mengambil sumber dari beberapa sumber. Ini sini saya sertakan 3 karena saya mengambil materi dasar teori tadi dari 3 sumber ini. Terima kasih. Tur nuwun.